Sebagaimana biasanya, kita akan mengawali sesi ini dengan benar-benar menyadari, benar-benar merasakan nafas yang senantiasa dianugerahkan bagi setiap dari kita. 3 nafas saja, kita hayati, kita rasakan, tanpa perlu dibayangkan. Benar-benar dirasakan. Silakan Siska. Kita gunakan bunyi bel sebagai penanda kita mulai merasakan 3 nafas yang mengikuti bunyi bel. Baik, terima kasih. Jeda 3 nafas merupakan pembentukan kebiasaan bagi kami, dan kami mengajak bagi teman-teman yang lain untuk berpindah dari satu sesi ke sesi lain, dari satu kegiatan ke kegiatan lain, dari satu acara ke acara lain. Kita berjeda sebentar, dan biasanya akan mudah bagi kita untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Bagi kita lebih mudah mengapresiasi kehadiran kita di saat ini, mudah bagi kita pun untuk melepas apa-apa yang sudah berlalu, yang tidak perlu dijadikan beban ketika kita masuk ke saat ini. Sedikit mengulang, bagi yang sudah sering melihat slide ini, mohon bersabar. Bagi teman-teman yang baru pertama kali, slide ini akan memudahkan kita untuk sedikit memahami sesi-sesi ini sebenarnya bertujuan untuk apa. Kami memperkenalkan satu istilah baru yang namanya berkesadaran. Berkesadaran adalah kata yang sengaja dibuat karena memang tidak terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang merupakan pola berlatih dan berserah menuju kondisi sadar. Pola berlatih dan berserah menuju kondisi sadar. Kondisi sadar merupakan kondisi yang dianugerahkan. Kita tidak bisa memastikan, tidak bisa bertransaksi, tidak bisa mengharuskan. Yang bisa kita lakukan hanyalah berupaya memantaskan diri dengan cara berlatih di setiap saat, peran dan tempatnya. Termasuk hari ini kita juga akan berlatih duduk hening bersama. Namun kami mengajak teman-teman juga untuk berlatih hening tidak saja pada saat duduk, tapi juga pada saat-saat lainnya. Misalnya dimulai dengan jeda 3 nafas yang baru saja kita lakukan bersama. Kita juga berserah, tidak bertransaksi, tidak memastikan, karena keputusan tidak pernah ada di tangan kita hanya memantaskan diri saja. Ketika kita berkesadaran, maka mudah-mudahan ketika izin itu hadir, ketika anugerah itu diberikan, kita kian peka. Oh, saya ada. Oh, ini nafas saya. Oh, ini tubuh saya. Ya, kian peka akan ada banyak hal. Oh, tangan. Oh, ada rasa linu, ada semutan, gatal, atau apapun. Peka akan keberadaan kita. Dan kian kita peka, mudah-mudahan kita kian mudah untuk terjalin. Merasakan, mengalami keberadaan kita, yang juga mudah-mudahan mempermudah kita untuk mengapresiasi, mensyukuri, menghormati keberadaan di sekitar kita, di luar kita. Siapapun itu, apapun itu. Dengan kita berlatih berkesadaran, mudah-mudahan pun kita dianugerahkan kearifan, dianugerahkan kompas, bukan sekedar nama surat kabar, tapi bukan juga mata angin, tapi arah hati begitu, arah perjalanan tentang persimpangan-persimpangan yang mungkin kita hadapi di setiap saatnya, mana yang perlu kita ambil, mana yang perlu kita pilih, mana yang tidak perlu kita pilih, mana yang tidak perlu kita ambil, atau mana yang perlu kita terima, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Nah, pola berlatihnya adalah latihan bersama, sebagaimana kita lakukan sekarang.
kita akan berlatih menggunakan sebagian dari agenda ini untuk berlatih bersama, menyadari nafas, tubuh, perasaan, dan pikiran. Kita akan membahas sedikit topik untuk membumikan latihan itu dan berdiskusi, itu yang jauh lebih penting. Dan kita juga mengharapkan agar teman-teman benar-benar berkenan untuk latihan duduk hening secara mandiri. Di setiap waktunya, di setiap saatnya, pilih waktu yang tepat, pilih waktu yang sesuai. Dan kami juga mengajak, terutama mengingatkan saya dan Siska juga, bahwa berkesadaran tidak saja dalam duduk hening, tapi juga dalam kegiatan hening lainnya, sesuai tempat kita, saat kita, dan peran kita. Kita sudah cukup panjang untuk tiba di hari ini. Sudah ada webinar 1, 2, 3, 4, 5, dan sekarang yang ke-6. Saya tidak akan membahas lagi, silahkan kunjungi terhubung dari rumah.com/berkesadaran, ada rekaman di sana, ada siniar, ada podcast, sekitar 5 menit, kemudian ada tulisan-tulisan sederhana, sekitar 1 halaman, yang memudahkan teman-teman untuk mengapresiasi tentang, atau sedikit memahami tentang isi dari berkesadaran. Namun, cara paling tepat, kalau saya boleh menggunakan kata itu, untuk memahami adalah dengan mengalami. Mengalami langsung. Mengalami langsung apa yang kita alami, walaupun sifatnya subjektif, walaupun tidak ada jaminan bisa berulang, itulah yang jauh lebih penting untuk bisa memahami berkesadaran itu sendiri. Semua yang ini hanya sekedar vitamin menambahkan untuk memudahkan. Sekali lagi ada siniar, ada rekaman webinar, dan ada artikel di sana. Silakan berkunjung untuk sedikit menstimulasi, namun ini hanya pelengkap. Pemahaman pada akhirnya adalah mengalami langsung. Karena itu kami sangat menyemangati teman-teman untuk berlatih di setiap harinya, di waktu yang sama, tempat yang sama, durasi yang sama dulu. Menyemangati teman-teman untuk berjeda 3 nafas dari satu sesi, dari satu agenda, dari satu kegiatan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan menyemangati teman-teman untuk tidak saja hening dalam duduk, tapi juga hening dalam setiap tempat, saat, dan perannya. Baik, sekarang kita masuk ke agenda kedua. Kita berlatih berkesadaran. Sekali lagi, ini sering diulang-ulang bagi yang sudah sering melihat pose-pose ini. Harap bersabar, Siska akan memandu kita bagaimana pose ini dilakukan dan bagaimana kita berlatih bersama. Silakan, Siska. Terima kasih, Mas Ivan. Ya, jadi seperti yang tadi disebutkan, ini sedikit mengulang barangkali untuk teman-teman yang sudah sering ikut, mohon izin menunggu sebentar. Bagi teman-teman yang baru bergabung hari ini atau juga tidak terlalu familiar ya, terlalu familiar dengan praktek duduk hening. Duduk hening adalah sebuah latihan yang kalau boleh dianalogikan seperti mencoba untuk melihat ke dalam batin kita, mencoba untuk melihat ke dalam batin kita yang dianalogikan seperti wadah air, wadah berisi air. Ketika melihat ke dalam, kita ingin melihat ke dalam dengan jernih, sehingga dengan kejernihan yang sama, kita bertindak, berlaku, membuat keputusan, dan berhubungan dengan yang lainnya. Nah, wadah air ini, airnya biasanya tidak jernih, karena dalam keseharian banyak yang kita lakukan, banyak yang kita alami, banyak yang kita konsumsi, sehingga kita banyak memasukkan segala macam hal ke dalam wadah air ini. Dari mulai yang bagus, yang indah-indah warna-warni, sparkles mungkin, atau juga sampai debu atau kotoran apapun yang banyak di dalam air. Nah, kalau airnya sudah ramai, kadang-kadang masih juga kita kocok atau terkena panas atau apa sehingga airnya bergolak. Ketika kita ingin agar air ini jernih, sehingga kita bisa berada dalam kondisi yang jernih, melakukan dan melihat apapun, yang perlu kita lakukan adalah wadahnya didiamkan. Diam, tidak bergerak, hingga semua yang ada di permukaan itu bisa mengendap turun ke bawah agar airnya jernih kembali. Duduk diam adalah mengkondisikan tubuh
sehingga benar-benar diam, tidak dimanjakan dengan distraksi macam-macam, dan kita mengizinkan diri kita untuk benar-benar melihat ke dalam diri. Benar-benar melihat ke dalam diri. Apa yang dilihat adalah tubuh, nafas, perasaan dan pikiran yang ada pada suatu waktu, yaitu ketika kita berlatih duduk diam. Posisinya ada 2, gambarnya sepertinya hilang kalau di layar saya, tapi semoga nggak apa-apa ya. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan bisa duduk di lantai, duduk bersila, silakan ambil posisi duduk bersila yang nyaman. Model bersilanya apa saja boleh, yang penting nyaman. Kami menyarankan menggunakan bantal kecil atau, apapun yang bisa menopang supaya bokongnya sedikit lebih tinggi dari lantai. Bokong sedikit lebih tinggi dari lantai, harapannya lutut paling tidak bisa sejajar dengan panggul. Lutut sejajar dengan panggul. Dengan demikian akan lebih mudah untuk menegakkan tulang punggung, kaki juga tidak mudah, pegal atau kesemutan. Bagi teman-teman yang sedang duduk di kursi, tidak apa-apa, jangan khawatir. Mmm, Tidak harus langsung pindah ke lantai gitu ya, bisa juga dilakukan di kursi. Asalkan tidak menyender, tidak bersandar ya, tidak bersandar, bisa menegakkan tulang punggung, kemudian sebisa mungkin telapak kakinya menjejak di lantai, tidak terangkat. Untuk teman-teman yang dalam kondisi khusus sehingga sangat sulit untuk bisa duduk dengan tegak, mungkin, terlalu sakit, tidak nyaman, atau ya kondisi khusus ya. Sebetulnya latihan ini bisa dilakukan dalam posisi berbaring atau bersandar sebisanya, hanya saja memang pada kondisi normal, ketika tubuh sebetulnya bisa tegak, kita akan jadi mudah mengantuk dan tertidur ketika latihan ini dilakukan pada posisi berbaring terlentang atau bersandar. Jadi kalau tidak bisa menegakkan tubuh, silahkan kalau perlu berbaring atau, bersandar, tapi jika sebetulnya dalam kondisi yang bisa, kita akan menegakkan tubuh sehingga menegakkan tulang punggung sehingga, batinnya bisa lebih awas, bisa lebih, fokus. Baik, kita coba berlatih bersama sekarang. Silakan, tegakkan tulang punggungnya, pastikan duduknya sudah nyaman, apapun postur duduk yang dipilih. Silakan pejamkan mata, tangan boleh diletakkan di pangkuan atau di atas lutut, atau di atas paha, dimanapun yang terasa paling natural, paling alami ketika kita merilekskan lengan. Sekarang coba bawa perhatiannya kembali dulu memperhatikan keberadaannya saat ini di dalam tubuh. Di dalam tubuh. Keberadaan tubuh di dalam lebih mudah biasanya untuk dirasakan dengan merasakan sensasi atau sentuhan pada tubuh yang bisa kita rasakan. Merasakan bokong yang menyentuh alas duduk, merasakan kaki yang menyentuh alas duduknya, lantai. Bagi teman-teman yang duduk bersila, bisa merasakan kaki yang saling bersentuhan. Rasakan juga sentuhan yang terasa pada tangan. Sekarang perhatikan kaki, pangkal paha, rileks, tidak tegang. Rasakan kembali tulang punggungnya, panjang, tinggi. Seakan-akan setiap ruas tulang punggungnya menumpuk dengan rapi ke atas.
Tidak tegang, namun tegak. Rilekskan bahu, lengan menggantung dari bahu, rileks. Rilekskan leher, belakang leher, rileks. Belakang kepala, rileks. Wajah, rileks. Wajah menghadap ke depan, tidak menunduk, tidak juga menengadah. Pastikan dahinya tidak mengernyit, rileks. Bola mata, rileks. Tidak tegang, tidak bergerak terus. Rahang rileks, tidak dikunci. Sekarang rasakan di lubang hidung. Ketika bernafas, kita bisa merasakan udara yang masuk dan keluar di lubang hidung. Tidak mengatur nafas, kita tidak mengatur nafas, hanya merasakan. Merasakan proses pada nafas dari mulai udara masuk sampai selesai tarikan nafas ketika kita membuang nafas. Mulai dari awal rasa membuang nafas hingga akhir. Sekarang kita bawa kesadaran, fokus lebih jauh hanya pada lubang hidung sebelah kiri. Nafas tetap terjadi pada kedua lubang hidung, hanya perhatian kita yang difokuskan di lubang hidung kiri saja. Lubang hidung kiri saja. Kita tetap tidak mengatur nafas, hanya merasakan udara yang masuk dan keluar di lubang hidung. Merasakannya hanya di lubang hidung kiri. Sekarang kita pindahkan perhatian pada lubang hidung kanan. Lubang hidung kanan saja. Perhatikan, barangkali
Ada perbedaan antara rasa di lubang hidung kiri dan kanan? Kalau tidak ada bedanya, tidak apa-apa, hanya terkadang beda. Perhatikan juga, barangkali kalau bisa terasa, tidak dibayangkan ya, kalau bisa terasa suhu udara yang masuk dan keluar di lubang hidung biasanya berbeda antara yang masuk dan keluar. Terkadang kita juga bisa merasakan bedanya antara yang sebelah kiri dan kanan, sedikit berbeda. Jika tidak berbeda, tidak apa-apa. Kita mengamati apa yang terasa, bukan berusaha untuk mengubah agar rasanya menjadi suatu sama dengan suatu standar. Kita hanya merasakan saja. Sekarang, kita akan memperhatikan nafas bergantian. Ketika menarik nafas, bawa perhatiannya di lubang hidung kiri. Ketika nafas keluar, bawa perhatiannya di lubang hidung kanan. Ketika menarik nafas, bawa perhatiannya di lubang hidung kanan. Buang nafas, pindahkan di lubang hidung kiri. Ketika menarik nafas, kembali di lubang hidung kiri perhatiannya. Ketika buang nafas, sekarang letakkan perhatian di lubang hidung kanan. Nafas masuk, perhatian di lubang hidung kanan. Nafas keluar, perhatian di lubang hidung kiri. Terus bergantian selama beberapa waktu ke depan. Bawa perhatiannya berganti. Lubang hidung kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan. Merasakan nafas, bukan mengatur nafas. Memperhatikan kualitas rasa ketika menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Barangkali berbeda. Memperhatikan kualitas udara dan sensasi di lubang hidung antara kiri dan kanan barangkali berbeda. Dirasakan, diamati. Sekarang bawa kesadarannya merasakan nafas di kedua lubang hidung. Tidak lagi fokus bergantian, hanya merasakan. Nafas masuk, nafas keluar. Seperti apa adanya. Merasakan nafas yang unik dan baru di setiap saatnya. Antara satu nafas dengan nafas selanjutnya, selalu berbeda. Setiap nafas selalu baru. Jika mulai muncul ingatan akan suatu hal, kembalikan perhatiannya, atau jika mampu, boleh sekedar mengamati. Oh,
ada muncul ingatan ini. Tidak ditolak, tidak dianalisa, tidak juga larut di dalamnya. Tidak meladeni ingatan yang muncul. Cukup sadar saja, oh ada ingatan. Jika ada perasaan tertentu, disadari, oh ada perasaan. Jika ada rasa tertentu dalam tubuh, barangkali tidak nyaman, pegal, apapun, gatal, mengantuk, cukup disadari. Memperhatikan seakan-akan kita belum pernah merasa gatal atau merasa mengantuk sebelumnya. Memperhatikan dengan persis dan detail seperti apa rasa itu sebetulnya, apa perasaan yang muncul dalam batin, apa rasa yang terasa dalam tubuh, apa yang terjadi dengan nafas. Tidak menghakimi, tidak judging, hanya mengenal, mengamati, memperhatikan. Jika rasanya terlalu kuat, boleh kembali lagi memperhatikan nafas sejenak. Kita tetap diam, berusaha untuk tidak bergerak. Pastikan kembali seluruh tubuh tetap rileks, tidak tegang, punggungnya tetap tegak. Kita akan berlatih dalam hening selama beberapa waktu ke depan hingga bunyi bel. Ya, silakan rilekskan perhatiannya. Boleh dibuka mata dengan lembut. Bagi yang duduk bersila, silahkan kalau perlu meluruskan kaki, barangkali agak pegal. Terakhir dari latihan kita, latihan duduk diamnya siang ini.